hari ini kita bersama dengan Rumah Sakit Islam Unisma seperti biasa Rabu pertama ya di setiap bulan Sotarina. Kita akan membahas tentang sehat dan bugar dalam menjalankan ibadah haji untuk Anda calon jemaah haji, tapi juga tidak menutup kemungkinan nanti di antara Sotarina ada yang bertanya seputar kesehatan juga. Bersama dengan Dr. Haja Herlin Kiswarini. Yeah. Iya. Assalamualaikum Dr. Herlin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya dokter ya? Alhamdulillah. Kayaknya dokter Herlin ini baru pertama kali deh kesini ya? Iya. Alhamdulillah. Iya, Mudah-mudahan ini menjadi silaturahmi yang pertama dan bisa seterusnya nanti kapan-kapan. Amin, gitu. amin. Allah, Sehat amin. selalu. Sehat Amin. selalu. Iya. Ya. Acara ini juga bersama dengan IGTV-nya Resi Unisma yang juga bisa disiarkan langsung dan juga bisa di informasi atau diupdate di IG-nya Rumah Sakit Islam Unisma. Nah, selanjutnya kita akan ngobrol soal sehat dan bugar dalam menjalankan ibadah haji. Selamat bergabung untuk Anda calon jamaah haji Indonesia atau mungkin calon haji yang nanti entah mendaftar hari ini atau kapan. Yang penting kita sehat dan bugar dan semoga ketika menjalankan ibadah haji dalam kondisi sehat dan bugar dan bisa menjalankan ibadah dengan sempurna. Begitu ya, Dok ya? Benar. Oke, Dok, yang pertama. Amin. Iya. Yang pertama, Dokter, biasanya nih apa yang dialami oleh para jamaah haji ketika di sana? Iya. Perbandingannya kan kondisi cuaca dan sebagainya gitu ya, Iya. Dok ya. Monggo, Dokter. Terima kasih. Demikian ya. Jadi ibadah haji adalah ibadah yang sangat diidamkan. Betul. Ya, karena sebagai muslimah saya juga sangat mengidamkan. Alhamdulillah. Sehingga kita ketahui semua bahwa tidak hanya jumlah jamaahnya yang banyak, tapi di Indonesia waiting list-nya sudah berapa puluh tahun, Mbak? 45 tahun, Dok. 45 tahun. Kalau Malaysia itu 115 tahun. Alhamdulillah. Jadi kita masih bersyukur ya 45 ya. Ya Allah. Lah saya Iya. bayangkan kalau tinggal di Malaysia tuh loh masa nunggu 115 tahun. Iya. Tapi insya Allah kalau niatnya sudah ada, sudah tercatat. Ya. Amin. Nah, Amin. kembali tadi karena demikian banyak jamaah berkumpul pada waktu yang sama, pada tempat yang sama, Iya. kan tidak ada jamaah haji terus di Masjid Jami itu. Kalau yang pahalanya sama ada ya, Mbak ya. Iya. Tapi kalau memang ibadah haji kan harus ke Makkah Madinah. Makkah Kota Madinah, kota juga. suci, harus ada Arafah juga, berkumpul sekian banyak, sehingga beberapa hal yang harus kita ingat dengan berkumpulnya banyak orang itu tentunya banyak interaksi. Itu interaksi sosialnya. Kemudian tadi yang seperti disampaikan tadi cuacanya ya. Mengingat di sana cuacanya itu kelembapannya yang lebih rendah dibanding di sini. Karena kelembapannya lebih rendah sehingga dianjurkan menggunakan masker basah. Masker basah. Iya. Dianjurkan yang dari kain karena kalau dibasahin kan enggak rusak. Kalau yang masker biasa sekali pakai itu kan kena air nggak bisa. Jadi kemudian maskernya kain itu dibasahin terus gitu ya. Terus. Dan membasahinnya insya Allah di sana banyak. Pakai zam-zam. Pastinya pakai zam-zam, Ya betul. Allah, jadi itu barokahnya betul. Iya, insya Allah kita akan segera ke sana. Amin. Pas tawaf gitu panas air zam-zam siram aja alhamdulillah. Kan enggak. Nah, karena tadi ya disiram itu tadi kalimat disiram enggak akan basah kuyup. Karena pertama tadi kelembapannya rendah dan cuacanya alhamdulillah kalau di bulan Juni, Juli, Agustus insya Allah berapa derajat, Mbak? Di atas 50. Iya, nikmatnya. Nah, tapi kalau cuacanya suhu kita kan di dalam ruangan ada AC ya. Kembali lagi ke kelembapan. Kalau pas di masjidnya ada AC, tapi kalau pas jalan-jalan lagi atau nanti pas wukufnya, wukuf ya, tawafnya, tawaf. Tawaf, wukuf, apalagi yang langsung di outdoor panas terik matahari yang ya. di outdoor gitu. Juga perjalanan mungkin karena harus melewati ya, ambil batunya ya di Musdalifah, kita harus jumroh. Iya, itu kan juga outdoor, betul. Selain cuaca ya, kemudian suhu. Tadi berkumpul banyak orang tadi, lempar jumroh tadi saya jadi ingat. Mohon tidak terlalu mengidolakan waktu yang afdol.
Karena waktu afdol tentunya juga dengan tingkat bahaya yang lebih tinggi. Nanti amalan afdolnya di tanah air aja. Kan ini memang kalau waktu afdol itu jam berapa biasanya? Antara ini mendekati duhur ya. Oh, wah, itu panas-panasnya ya. Betul. Jadi dulu juga banyak kejadian karena semua pingin afdol jam-jam sekian. Dan ada satu cerita kalau ada sesuatu barang berharga apapun kalau jatuh jangan diambil. Oh, iya, gitu. Ikhlaskan ya. Ikhlaskan. Nah, ya berharga itu nggak harus harganya mahal kan, bernilai ya. Misalnya, wah ini apa ya, sarung tangan yang dari suami tercinta atau dari mertua lagi misalnya. Oleh karena itu juga membawa barang apapun atau gelas ya. Wah ini apa merek tertentu yang mahal ya, harus ikhlas hilang. Ya, artinya lepas, nanti gampang beli air mineral juga ada botol gitu ya. Jadi jangan kalau bahasa Jawa mengemani, iya. eman, buru uceng kehilangan delek gitu kalau di Jawa ya, kita masih di Jawa. Jadi kehilangan yang lebih besar karena dengan dia menunduk mengambil sesuatu dia akan tergilas temannya. Mungkin itu yang menyebabkan salah satu. Dok, tapi kan nanti pas ibadah haji itu kabarnya kan agak longgar karena jamaah haji 50% gitu. Misalnya kapasitas di Arafah itu misalnya untuk 10.000 orang katakan nanti kan hanya 5.000 orang saja gitu. 50.000. Iya. Alhamdulillah itu adalah hikmah dari corona yang sudah dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan melewati kita masa corona, jamaah haji lebih longgar. Tapi longgarnya jamaah haji tetap sajalah seperti itu ya. Dan itu baru pertama kali saya akan lihat. Makanya saya jadi kan nanti berangkat tahun ini. Kebetulan tidak berangkat ya lihat di YouTube. Ada teman-teman yang punya vlog juga ya saya lihat itu. Karena waktu corona 2 kali ya, itu saya juga ngikuti terus Mbak. Jadi seakan-akan saya berada di sana. Mereka berbahagia dengan tawaf yang baris rapi. Saya itu merasakan, saya juga di situ. Padahal enggak. Nah 2 tahun ini kan seperti itu ya. Nah nanti kalau 50% seperti apa, mudah-mudahan juga bisa terkondisikan ya, selamat dari Allah. Nah Dok, biasanya kalau kondisi cuaca yang seperti itu, panasnya di atas 50 derajat, biasanya yang sering dialami oleh calon jamaah haji itu apa Dok? Iya, yang pasti haus ya. Haus. Oleh karena itu sering minum-minum. Kalau haus jangan ditunda minum. Kalau berharap tidak sering ke kamar mandi, kan karena tadi apa yang rendah tadi kelembapannya kan, nah itu penguapan air dari kulit namanya evaporasi itu cepat sehingga secara medis ya meskipun sering minum tidak akan sering buang air gitu. Betul. Tapi jangan lupa nomor 1 itu biiznillah. Buang air pun mohon kemudahan dari Allah, lancar. Jadi jangan pernah terpaku pada cerita bahwa kamar mandi antri, ini antri, lupakan semua itu udah. Kalau itu sudah ada di benak, yang terjadi akan terjadi sesungguhnya. Iya. Kan doa juga ya. Dan fasilitas luar biasa di sana, apalagi penyelenggaraan di kota tadi 50% insyaallah. Tapi jangan takabur, jangan terus 50% gitu ya. Bismillah, atas izin Allah longgar kamar mandi ya. Yang intinya kan misalnya tetap banyak minum. Nanti jangan-jangan saya flu ini, enggak usah dipikirkan. Jangan-jangan saya ini nanti dehidrasi, nanti flu, nanti ini, nanti itu. Enggak. Tidak boleh ada pikiran seperti itu. Tapi tetap SOP-nya ya. Standar operasional. Betul ya. Jadi standarnya harus usahanya banyak minum, pakai masker, hindari kerumunan. Maksudnya itu hindari kerumunan yang tadi yang mengejar afdol itu tadi. Kalau kerumunan pasti deh di sana pasti ya. Ada. Kemudian kalau mau agak lama ya nafar sani, jangan nafar awal. Ke nafar sani itu yang hari kedua longgar.
Jadi ada enaknya juga. Ada yang jamaah berpikir kalau nafarsani kan kelamaan, saya harus ke sana. Enggak usah, jalani aja, syukuri, jalani. Nafarsani pun kan juga kita ada nikmatnya, itu ya. Itu jadi untuk air tadi karena suhu dan kelembapan. Untuk tadi kerumunan ya cari yang agak aman ya. Tapi semuanya itu usaha. Nomor 1 doa, nomor 2 doa, nomor 3 doa, nomor 4 doa, baru nanti nomor 8 tuh usaha. Jangan lupa. Doanya jangan terbalik, jangan lupa berdoa. Nah, itu kan di akhir waktu. Kalau doa itu di awal waktu, pada saat menjalani, juga nanti di akhir waktu. Doa dan doa. Biidznillah. Jadi awal doa dulu mudah-mudahan lancar setelah dijalani. Betul. Kan di akhirnya kemudian alhamdulillah kan doa juga ya. Betul. Mohon lancar lagi. Kemudian selesai juga alhamdulillah. Iya, Dok, tadi saya belum menyentuh ini pertanyaan. Biasanya yang dialami oleh jamaah ketika awal-awal tidak sampai, kemudian di pertengahan sambil menunggu. Kalau yang sudah berangkat dari tanggal 3 kemarin kan ada juga yang sudah mulai berangkat ya, dan hari ini juga sudah. Ini tuh biasanya apa, Dok, yang dialami oleh para jamaah haji? Tadi baru haus ya? Iya, baru haus tadi. Kalau haus itu dikatakan katanya yang paling ringan. Sekarang kita yang paling berat ya. Karena kalau teori medis sih haus minum kan. Jangan lupa tadi doa dan doa. Kemudian yang paling berat itu dikatakan heat stroke ya. Jadi orang mengalami gangguan kesehatan yang berat karena adanya panas. Ya. Jadi jangan sampai terjadi. Nah, itu semacam mitigasinya supaya tidak terjadi, yaitu air dan air, apalagi air zam-zam ya, jangan disia-siakan. Waktu di sana itu berakrab dengan air zam-zam. Nah, itu juga menghindari heat stroke, itu dehidrasi yang berat. Tapi tetap tadi seperti yang disampaikan penjenengan tadi, jangan berpikir yang negatif. Dehidrasi, pusing. Saya kalau lihat orang banyak jadi pusing bener. Jadi asik deh ketemu orang banyak. Di rumah cuman berdua sama kekung misalnya gitu. Disyukuri ya. Gitu. Kalau heat stroke gitu, selain mungkin yang disediakan oleh calon jamaah harus tetap membawa air itu, apakah ada semacam obat-obatan yang sifatnya medis gitu, Dok? Betul. Medis kembali lagi usaha. Saya punya pengalaman. Saya ini seorang dokter, tapi sembuh dengan air zam-zam yang sudah didoain oleh banyak orang. TPHI. Oh, TPHI. Iya, jadi saat itu ya Allah, ternyata dokter itu ya ilmunya karena sekolah kedokteran ya. Tapi kalau yang beri sehat ya tetap Gusti Allah. Melalui apa? Tadi bisa zam-zam yang dengan doa, bisa dengan obat. Nah, saran saya jamaah yang mempunyai obat rutin diminum tiap hari, dibawa, dicatat itu yang sudah disediakan itu, laporkan ke dokter kloter. Nah, tapi tetap saya minum obat ini atas usaha untuk izin Allah menjadi sehat. Ngaten ya. Jadi kalau obat, makanan jangan lupa Mbak, buah dan sayur harus banyak. Jadi kalau kekenyangan buah nggak apa-apa, kekenyangan sayur nggak apa-apa. Kembali lagi jangan berpikiran nanti ke kamar mandi. Kamar mandi atas izin Allah dimudahkan. Allahumma ya muyasir kul yasir wala tu'assir. Mudah. Tiba-tiba kamar mandinya pas kosong. Alhamdulillah. Itu bukan kebetulan itu karena pasti izin Allah. Betul sekali. Dok, tentang asupan makanan ini untuk calon haji ini. Kan ya kalau di sana, kalau di sini mungkin bisa kita mempersiapkan diri dengan banyak makan sayur dan buah. Nah, ketika di sana kan apa kata catering gitu. Dan mungkin tidak bisa mudah untuk bisa mendapatkan sayur dan buah dengan begitu gampang seperti kita di Indonesia di berlimpah ya, Masya Allah, di pasar besar. Begitu berlimpah sayur dan buah, sementara di sana yang tanaman hijau bisa dihitung gitu. Betul. Nah, inilah kekuasaan Allah. Doanya Nabi Ibrahim di sana itu gunung berbatu ya, tapi buahnya lebih banyak dari di sini. Jadi 3 kali pengalaman saya ke sana, alhamdulillah saya tidak pernah sulit mencari buah dan sayur karena
ada asupan ya, ada pasokan ya dari Taif, dari malah yang terakhir sempat yang lancar ya. Kalau umroh itu kan setelah umroh bisa lancar. Ke Taif alhamdulillah, ke bukit yang Nabi waktu itu berjalan kaki sekian panjang. Itu di situ ada ke Gua Hira. Iya. Itu di situ ada semacam pasar buah. Jadi malah banyak buah yang di sini nggak ada, di sana lebih lengkap. Hampir saya bawa ke sini malah. Masuk belanja buah sampai Taif ya. Tapi benar. Jadi ya itu tadi kalau Nabi Ibrahim berdoa itu memang untuk semua kecukupan yang ada di sana. Subhanallah ya, masya Allah bahwa Allah menyediakan semuanya di sana. Makanya bahagia sekali. Jadi tamunya Allah. Kita kalau ada tamu di rumah kan kita siapkan ya, mungkin ada air. Sekarang air mineral ya. Kalau dulu kopi, teh, cangkir gitu ya. Nah, kalau Allah mempunyai tamu ya, kan haji itu tamunya Allah, pastinya disiapkan semuanya. Oleh karena itu, tetap jamaah haji itu siapkan hatinya itu untuk bergantung kepada Allah. Sering kejadian sepertinya kebetulan, tapi itu adalah atas izin Allah, campur tangan Allah, dan yang sudah disediakan oleh Allah. Makanya ada ya cerita ya, bukan mitos ya. Orang kalau di sini ngalami ini, di sana begini, lah itu jangan terlalu dipikirkan. Kita fokus saja ke ayo amal baik, nanti di sana pasti mendapat yang baik. Karena kalau kita terlalu memikirkan nanti kalau di sini seperti ini, di sana terjadi yang lebih berat gitu ya. Akhirnya nggak berani pergi haji. Karena misalnya hal-hal yang dikerjakan itu kurang sesuai syariah ya. Tapi itu jangan menjadi pikiran tadi. Jadi jangan dehidrasi ini. Sudah bersihkan semua hati. Jadi hati bersih berangkat atas izin Allah, istighfar. Kita pastinya pernah melakukan hal yang dilarang Allah. Pernah maksiat ya, istighfar. Dengan istighfar Allah mengampuni, kita berangkat, disediakan semuanya. Dimudahkan Masya Allah. Dan itu di luar akal nggak masuk akal gitu maksudnya. Di luar akal itu bukan hilang akal Mbak ya. Di luar yang dipikirkan banyak orang. Betul. Dan di luar dari standar teori. Sebaliknya kalau kita takabur misalnya, udah deh saya biar nggak ke kamar mandi, saya nggak makan makanan berserat, saya nggak ini. Sama Allah kalau dibikin diare ya kun fayakun. Ya, jadi hilangkan rasa takabur juga di sana. Memang sebenarnya di sini juga ya takabur nggak boleh, tapi di sana kan lebih dekat dengan Allah, sedang menjadi tamunya Allah, tentunya harus sopan dengan tuan rumahnya. Mau bertamu ke tuan rumah sambil bersungut-sungut, wah nanti jadi betul. Nah, bersungut-sungutnya juga tadi karena berkumpul banyak orang. Ini masih di kamar aja, kan berkumpul. Kalau dulu 11 orang ya, sekarang saya lihat 4 orang ya. Oh ya, sepertinya ini ya lebih longgar kan. Tapi 4 orang pun kalau satunya pingin dingin AC di on, dia pengen off. Yang lainnya adalah kedinginan pasti dimatikan. Jadi kasihan yang jadi AC-nya itu. Nanti bersungut-sungut juga. Begitu masuk, aduh dimatiin, bersungut-sungut. Nah itu ada satu, ini juga sebenarnya kesehatan mental ya, kesehatan. Artinya secara psikologis, secara psikis, jadilah misalnya saya dengan penjenengan sekamar. Yang legowo. Nah, ya, betul. Terus saya harus menjadi penjenengan. Kalau penjenengan nggak suka dingin, ya saya harus nggak suka. Jadi jangan malah, aduh kamu ngapain sih kalau dingin kan bisa pakai jaket kok. Jadi memaksakan orang lain menjadi seperti kita. Harus dibalik. Kita yang jadi orang lain itu. Betul. Jadi kalau berpikirnya adalah orang lain ke kita, itu kan berarti enak ya gitu. Iya, ada egoisnya. Tapi kalau bahasa Jawa lagi ya, maaf saya lahir di Jawa. Ya, matinya nggak tahu di Jawa apa enggak ya, tapi lahir di Jawa. Nah, itu tepo seliro. Tepo seliro. Jadi tepakno seliramu itu seperti apa? Ya, teman sekamar itu. Ini saya juga masih belajar kok. Tepo seliro ini. Nggak tahu, kadang ya hair, kadang lulus. Oke.
Baik, kita berikan kesempatan ya satu Dinda kalau ada yang mau bergabung di 08533881190. Nah ini biasanya nih Dok, biasanya ketika orang calon jemaah haji ini sudah melakukan rangkaian ibadah hajinya, kemudian pulang ke tanah air itu pasti membawa oleh-oleh. Nah oleh-olehnya itu adalah oleh-oleh flu. Itu kenapa ya Dok sebabnya? Artinya gini loh, bagaimana caranya supaya nanti calon jemaah haji ini saya nggak ingin seperti yang lain. Pulang mesti bawa flu unta saja kena flu apalagi manusia kayak gitu. Pulang saya dalam kondisi sehat. Sehingga saya menerima tamu untuk minta doa itu juga dalam kondisi sehat gitu. Itu gimana Dok? Ada tipsnya nggak Dok? Betul. Tipsnya satu apa tadi? Apa tadi? Satu doa. Biidznillah ya. Semuanya karena Allah. Satu doa, dua doa, tiga doa sampai berapa kali ya. Tapi usahanya jangan lupa. Karena kelembapannya rendah, maskernya dibasah. Kemudian ada selalu bawa air tadi ya. Jadi kalau maskernya basah itu karena kelembapan rendah, apalagi suhunya tinggi gini, untuk jalan berapa waktu sudah kering. Alhamdulillah tersiapkan air zam-zam di perjalanan banyak. Tapi kalau lagi tidak bisa akses air zam-zam, air yang di tas kita di botol itu basahin lagi maskernya. Karena apa? Mukosa saluran nafas. Harus siap air di bawaan kita ya, tentengan. Kalau lagi sudah berkurang kok ada air zam-zam lagi, isi lagi, penuh terus. Nah, mukosa saluran nafas itu kalau kena cuaca yang kelembapannya rendah, itu akan mudah mengalami kalau ngomong kasar sih kerusakan ya. Jadi kalau ada jejak ada lesi ya, luka-luka kecil gitu karena kering kayak kulit kita ya Mbak ya, kalau kering gitu. Nah, itu akan mengeluarkan lendir. Nah, lendir ini yang maksudnya itu membasahi itu tapi malah menjadi masalah. Kalau lendir di hidung kan ingus, lendir di batuk ya dahak. Nah, kalau itu tidak segera teratasi, bakteri, virus akan itu sebagai media hidup, bakteri dan virus. Sehingga jaga tetap lembab tadi, kemudian makanan buah dan sayur. Kenapa? Karena vitamin yang ada di buah dan sayur juga jangan lupa protein ya. Itu untuk memperbaiki sel-sel yang sedang mengalami kerusakan. Secara alami pun sunatullahnya kita itu kan ada sel yang tiap hari itu rusak, harus diganti. Makanya mulai di sini dan setelah pulang juga ke tanah air tetap konsumsi buah dan sayur itu dijaga. Kurang lebih 1/4 sampai setengah kilo buah. Kurang lebih. Jadi kalau saya sudah makan tomat 1 ya kurang ya. Jadi tambah lagi. Betul. Sayuran dianjurkan warna hijau tua, warna oranye yang ada antioksidan. Itu usahanya. Tapi tetap doa dan memohon kepada Allah. Seperti itu. Oke. Baik, ini Dok ada yang bergabung bersama 0812 364 83 sekian. Assalamualaikum. Saya Bu Fatma, insya Allah nanti berangkat tanggal 12 Juni. Oh dari Malang ini, Malang Raya barangkali ya ini. Pokoknya Malang Raya itu katanya tanggal 12. Dok, apakah benar setiap hari nanti kita di sana menambah asupan vitamin? Kalau misalnya tidak terdapat setiap hari buah dan sayur, mohon masukannya. Iya, terima kasih atas pertanyaannya Bu Fatma. Mohon juga berdoa untuk kami-kami yang ada di tanah air. Ikut didoakan ya Bu ya. Nah, memang asupan vitamin perlu kalau buah dan sayur sulit diakses. Tapi ya seperti yang saya sampaikan tadi, tidak ada kesulitan untuk mengakses buah dan sayur. Mungkin karena kita kecapean, kalau makan buah dan sayur kan perlu effort ya, perlu menyiapkan, kemudian sebagainya. Tapi kalau vitamin kan tinggal telan aja. Nah, itu dorong boleh. Sama air. Boleh ya. Apalagi dorong sama pisang boleh, pepaya juga. Nah, boleh. Artinya vitamin itu sebenarnya sumber yang terbanyak di buah dan sayur, tapi karena pertanyaan Bu Fatma kalau sulit diakses boleh membawa. Dan vitamin ini tidak ada merek tertentu yang
yang harus Ini yang direkomendasikan. Semuanya baik atas izin Allah ya. Tadi doanya. Vitaminnya juga semuanya itu dokter. Misalnya ada kan banyak vitamin A, B, betul. C, D gitu. Ya. Apakah misalnya yang terbanyak C karena atau D supaya ini D itu kan kurang matahari ya matahari. Iya. Jadi itu individual ya Mbak ya. Mengingat juga selain lambungnya orang itu nggak sama untuk menerima vitamin, misalnya vitamin C dosis tinggi ya, juga kebiasaan individu itu nggak sama. Kalau konsumsi buah dan sayur sudah banyak ya udah, ada yang biar ngantuk-ngantuk sampai udah saya belum bikin serbat misalnya, serbat tomat maksudnya, atau saya belum makan pisang gitu, ngantuk-ngantuk itu mau, tapi ada yang males minum aja. Nah, yang perlu diingat di sini kekuatan lambungnya, kebiasaannya sama, jangan kalau vitamin C ya jangan perut kosong ya. Kemudian vitamin C, kemudian vitamin C-nya dosis tinggi, kemudian vitamin B-nya yang B1, B6, B12 juga dosis tinggi. Minumnya jangan bareng, mungkin diberi jarak 1 jam. Tapi tetap buah dan sayurnya tetap. Jadi lebih sebenarnya lebih banyak ininya lah yang kan yang kalau vitamin kan lebih excellent gitu. Dan ada seratnya. Serat kan juga membuat sehat. Tapi itu tadi yang praktis memang tablet ya, tinggal telan tadi atau sirup ya. Jadi mungkin nggak perlu bawa banyak-banyak. Oh ini nambah WA ini. Dok, mohon dijelaskan waktu istirahat yang pas, karena kan kalau di sana banyak dihabiskan waktunya buat beribadah. Bagaimana kalau istirahatnya kurang? Mohon dijelaskan. Iya. Nah, ini waktu istirahat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tolong dibaca lagi ya. Jadi jam-jam istirahatnya itu kan untuk beribadah di sana memang maksimalkan ya. Sayang deh. Mumpung di sana ya kan. Masa tiduran melulu ya. Masa tiduran. Tapi tidur itu adalah haknya tubuh. Istirahat haknya tubuh. Kalau masak bukan haknya tubuh. Apalagi belanja. Itu jadi bukan hak tubuh, itu jadi kita sendiri itu yang mencari. Jadi belanjanya di Indonesia boleh sekarang banyak barang-barang dari negara. Iya, kita kemarin kan waktu dialog bersama Kepala Kemenak Kota Malang itu disampaikan bahwa dulu jamaah haji itu catering hanya 2. Jadi kan misalnya kalau makan 3 kali, satunya masak sendiri. Nah sekarang ini 3 kan enak, dimudahkan gitu. Betul. Jadi dipakai untuk istirahat bagus saja kalau misalnya. Iya. Dulu itu yang catering sepertinya waktu dokter itu tahun 2001. Dokter tahun 2001 ya. 20 tahun yang lalu. 20 tahun. Iya. Berarti saya masih muda ya. Sekarang juga tetap muda. Mudah-mudahan. Nah, itu dokter juga ada pengalaman memasak. Itu di Madinah itu ada catering di Madinah saja, tapi Mekah nggak ada. Dan teman-teman yang rajin masak itu ada yang bawa makanan yang dari waktu lempar jumroh kan banyak makanan ya. Nggak termakan gimana ya udah bawa gitu. Ada yang malah yang ekstrim itu dijemur dulu nanti dimasak lagi. Kalau yang seperti itu untuk Bu Fatma ya ini ya, sepertinya ya nggak usah. Jadi kita cari yang praktis. Tapi kalau untuk tidur, untuk istirahat itu haknya tubuh, berikan. Kalau memang 6 jam bagi menjadi 2 misalnya. Setelah sholat duha itu kan ke duhur. Insya Allah kan ada 2 jam lah paling enggak. Nyuci sekarang sudah banyak laundry juga. Kalau nyuci sebentar juga enggak, sambil mandi itu juga cepat kering karena apa? Kelembapannya rendah. Jadi kalau dijemur di kamar mandi pun kering, tapi kan tidak dianjurkan. Apalagi dijemur di kamar ya. Kasihan temennya. Mengganggu yang lain. Saya lihat kok di hotel itu lantai sekian buat cuci, lantai sekian. Mungkin sekarang karena fasilitasnya di hotel ya, mungkin sudah ada include laundry juga, lebih praktis ya. Dan satu lagi baju itu cukup 1 dipakai, 1 dicuci, 1 disiapkan. 3 minimal, boleh 4, nggak perlu 14. Iya, apalagi sekarang dibatasi dok. Iya, jadi bawaan yang ini tidak boleh lebih dari 25, tentengan itu juga tidak boleh lebih dari 5 gitu. Jadi nggak boleh banyak-banyak. Betul. Waktu itu juga ada yang ini bawa rice cooker, wah, tidak boleh itu. Betul. Padahal ya kita kan dapat
living cost ya namanya itu ya. Itu cukup kok buat makan, maksudnya buat hidup di sana. Ya oleh-oleh sedikit lah, nggak usah. Jangan oleh-olehnya gelang 25 gram. Saya pengen yang emasnya Madinah sama Mekah ya, jangan ya. Jadi secukupnya hidup. Itu juga saya belajar waktu itu juga belajar hidup yang benar itu ternyata seperti ini. Jadi secukupnya, nanti kalau memang Allah waktunya saya membutuhkan, Allah akan memberikan. Jadi kalau istilahnya pas-pasan itu Mbak, pas butuh pas ada. Iya itu pas itu Dok. Betul itu ya. Jadi kalau misalnya waktu istirahatnya, tadi 2 jam ya menjelang 2 jam. Kemudian setelah sholat isya. Itu sebelum kita tahajud kan masih ada 3 atau 4 jam ya. Sholat isyanya jam berapa? Jam 8? Jam 8 misalnya lo ya. Jam 8 misalnya kita langsung istirahat 1 jam untuk baca Quran misalnya. Kemudian jam 9 tidur, mungkin jam 3 sudah 4 jam kan. Betul ya? 9 terlalu banyak. Jam 1 sudah harus bangun. Iya, berangkat kita. Jam 1 di sana, di sini masih jam 10 malam. 4 jam ya selisihnya. Iya. Kita bangun di sana jam 1, di sini masih jam 10, masih bisa kontak keluarga misalnya. Betul. Ayo saya sholat, ikutan bangun. Mau berangkat. Iya. Mau tawaf ya, tawaf aja, nggak usah umroh. Jadi kan gantinya sholat tahiyatul masjid kan tawaf. Setelah tawaf ya udah di sana baca Quran, nunggu, atau sholat malam juga kan sudah bangun tidur tadi. Tahajud maksud saya. Kemudian baca Quran, sudah pokoknya baca Quran di sana itu. Udahlah, belanjanya nggak usah, masaknya ya saya anjurkan nggak usah, tapi ya gimana kalau pingin ya nggak usah banyak-banyak waktunya untuk 2 itu. Itu. Ya, mumpung di sana itu justru kalau yang di Indonesia bisa dilakukan, nanti aja di Indonesia dilakukan. Betul. Masak itu kan di Indonesia bisa. Masak, belanja, cuci-cuci ya, apalagi setrika. Aduh. Udah dipakai lagi aja bajunya, nanti halus-halus sendiri. Enggak ada yang mau perhatikan. Enggak ada. Bajunya lungus apa enggak kan? Betul. Dan di sana ya halus-halus sendiri kok. Ya yang penting setelah kering ini lipatnya yang benar. Bukan cuci kering setrika, tapi cuci kering pakai. Karena waktunya, betul kata Bu Fatma, sangat dimanfaatkan untuk ibadah. Dan kalau misalnya nyiapkan makan suaminya kan juga ibadah, nyiapkan makan mertuanya juga ibadah kan. Jangan terus mertuanya siapin sendiri, aku mau ibadah Bu. Enggak juga ya. Dok, misalnya ketika calon jamaah haji punya obat tertentu dan harus dibawa sampai di sana, itu kebutuhannya dihitung nggak Dok? Misalnya saya 1 hari misalnya harus minum 3 kali, berarti di sana kan waktunya tergantung pada tiket berangkatnya berapa hari. Rata-rata biasanya berapa hari Dok? Antara 40 hari ya. Sekarang berapa hari ya? Iya, sekitar itu 40. Sekitar 40-50. Jadi sebaiknya memang sudah disiapkan. Tapi jangan terlalu berkecil hati ya. Jadi ada dokter kloter, ada dokter maktab. Sekarang namanya apa saya nggak tahu ya. Ada yang di sana kan Indonesia ada rumah sakitnya juga yang kalau nggak ada haji juga tutup itu ya, seperti di Aziziyah itu ya. Nah, juga kalau harus masuk rumah sakit obatnya juga lengkap. Tapi membawa sebanyak hari kita itu juga nggak apa-apa. Artinya kalau ya ada kecelakaan kecil, misalnya ketelesut atau obatnya kok kelupaan atau hilang atau jatuh tadi. Tadi saya bawa 1 blister, baru saya minum 1 kok jatuh. Nah, aman saja, nggak usah stres, nggak usah risau ya, nggak usah galau ya. Karena bisa disampaikan ke dokter kloter atau dokter yang ada di sana. Demikian obat-obat ya. Iya. Yang penting kalau misalnya punya penyakit ini di sana, insya Allah kan ada dokter, ada ini, jadi ada Allah. Ada Allah. Yang penting jangan lupa. Ya, ada. Nah, terkait dengan panas ini Dok, apa kalau misalnya fungsi kita bawa alat yang untuk semprot-semprot wajah begitu? Boleh itu. Jadi sprayer itu ya? Sprayer boleh. Jadi ini mana Dok dari sisi misalnya daripada misalnya air yang langsung aja di gerojokan gitu. Ya ini nyaman yang mana? Kalau nyaman di gerojokan juga nggak apa-apa. Artinya basah pun sebentar kering. Iya. Tapi kalau nggak nyaman aku ini kan jadi nggak nyaman ya, namanya nggak nyaman tuh nggak sama ya tiap individu. Ya dipakai sprayer. Tapi dengan catatan bawaannya jadi banyak. Kalau digerojokan kan gelas kita aja gerojok, nanti diisi lagi atau waktu di dekat zam-zam itu kita basahin gitu ya.
Ya, kebetulan saya nggak pernah pergi bulan Juni ya, jadi tidak tahu seperti apa panasnya. seperti apa. Iya. Iya, ya mungkin kan waktu itu kan terus berjalannya maju gitu ya, maju. Nanti terus juga akan ke Januari. Iya, nanti ke sekarang Desember. Juli ya, 9 Juli. 9 Juli. Tapi di Arafahnya betul. Berangkatnya tanggal 12 Juni ya. Juni. Tapi kan yang kepulangannya berarti tanggal berapa Mbak itu? Iya, sekitar dari ini sekitar Juni. 10 hari setelah. Iya, 20-an ya, 20 Juli, 25 gitu ya. Iya, sekitar 40-45 hari. Betul. Nah itu. Jadi kalau misalnya ada yang bawaan penyakit yang rutin dan harus mendapatkan perawatan di sana ada ya, dok ya yang melayani. Artinya kan ini menjadi kekhawatiran. Iya, jangan khawatir. Betul. Jangan yang paling kita anjurkan tuh jangan khawatir. Iya. Apalagi hasbunallah wa ni'mal wakil, atas perlindungan Allah. Kok yo pas kesasar ketemu tonggoku. Itu yang menyediakan Allah itu. Tonggo itu tadi kok ya lewat situ gitu ya. Ya ini cerita ini ada saudara gitu loh dok, soalnya kan suami istri untungnya itu limit gitu ya, jadi kan maksimal 65 ya ini. Ini usianya 64 dan 63 punya bawaan penyakit gitu. Kapan hari itu tuh cerita ke saya, sampaikan ke dokter yang waktu manasipnya itu sudah kayaknya ya itu tadi jawabannya ya sudah nanti ini kalau biasanya kan rutin harus, nah khawatirnya kalau tidak siap di dokternya berarti harus ke rumah sakit terdekat ya dok ya. Yang terdekat itu dokter kloter. Oh, dokter kloter. Karena dokter kloter itu akan menginap di penginapannya itu. Jadi disiapkan di situ. Nanti kalau memang tidak teratasi di situ, dokter kloter yang akan mengirim ke kalau dulu namanya apa saya udah lupa. Setelah itu kalau di rumah sakit Indonesia itu nggak tertangani juga, fasilitas misalnya kurang, kirim ke rumah sakit Arab. Tapi jangan kaget nanti kalau masuk ke rumah sakit itu pengantarnya nggak boleh masuk, sudah diantar oleh malaikat. Kita tinggal berdoa aja dari ruang tunggu, tetap berdoa, serahkan semuanya pada Allah. Seperti itu. Jadi kalau usia 63, 64 ada cerita, ada ya orang masih muda diajak oleh ibunya apa tantenya gitu ya, usianya lebih tua. Maksudnya nanti biar bantu-bantulah, kamu kan usia lebih muda. Ternyata yang muda itu istilahnya dia sering masuk angin. Nggak tahu angin dari mana yang masuk. Jadi justru yang ngajak tadi jadi ngopeni. Jadi usia itu tidak ada. Makanya saya kalau tidak ada pengaruhnya. Kalau saya dikatakan istitoah kesehatan, dulu saya pertama kali sangat menolak gitu, reject ya saya. Kenapa usia sekian nggak boleh? Kenapa ini masuk grade 1, 2, 3, 4 ya? Kalau dulu kan hanya Risti dan bukan Risti gitu. Usia itu kan nggak pengaruh. Kadang yang muda malah sakit-sakitan, malah yang tua sehat. Bener. Ada dulu orang sepuh gitu. Ya memang ternyata dia itu sering jualan di pasar, kemudian gendong gitu orang Jawa Tengah ya. Jadi memang fisiknya terlatih. Tapi apapun Allah menghendaki Mbah itu tadi sehat. Tapi yang ngantar, yang pegawai kantor, yang karena hanya sering duduk saja, nggak bergerak. Iya. Nah, ya itu nggak usah dilihat track record, background nggak usah, atas izin Allah lah. Jadi semuanya nyuwun sama Allah ya. Mohon supaya semua lancar, sehat. Allah akan berikan. Dan itu tidak. Alhamdulillah ya kalau sekarang nunggunya bertahun-tahun ya, karena memohonnya juga bertahun-tahun, mohon sehat, membiasakan hidup sehatnya bertahun-tahun. Kalau dulu kan daftar sekarang berangkat tahun depan, nyiapkannya ini masih ya mensyukuri aja, walaupun tidak 100 tahun ya Pak ya. Kita di Malaysia kalau 115 tahun coba ya Allah. Jadi kalau ingin berangkat lebih cepat pindah ke warganegaraan. Kita juga ada. Jadi kalau katanya kita pindah ke daerah yang bisa. Jadi kalau di Jawa di Irian Jaya gitu ya. Katanya gimana? Jawa ini 45 tahun ya. Nah, kalau di Irian sekitar 15 tahun, terus belum lagi ada yang daerah lagi NTT itu sekitar 20. Betul. Jadi memang pindah ya. Pindah. Jadi harus pindah beneran. Supaya nggak bohong. Kalau cuma minta KTP kan bohong. Pindah beneran ya. Pindah beneran lah, hidup di sana setahun 2 tahun
tahun, ada KTP, daftar. Habis itu pulang ke sini. Nah. Itu namanya kamuflase enggak ya? Pokoknya sudah apa kata Allah yang penting sudah mendaftar gitu ya. Sudah daftar, sudah bayar apa Mbak namanya? Ya uang makanya itu apa namanya uang awal haji. Supaya bisa dapat kuota porsi ya. Porsi. Itu sudah dicatat kok. Insya Allah. Amin ya. Nah ini yang bertanya tapi memang di luar ini ya. 0895 3941 sekian. Dok, mohon tipsnya bagaimana supaya menjadi haji, hajah, mabrur, mabruroh. Nah ini kalau ini mestinya tanyanya nggak ke dokter ini. Tapi kan mudah-mudahan dokter-dokter ini punya ilmu untuk mabrur dan mabruroh ya. Iya, dokternya khatam Quran ya, dokter. Ya kalau dokter memberi nasihat ini tentunya mesti buka YouTube-nya Adi Hidayat dulu. Pak Umar minta Pak. Tapi mungkin yang dirasakan kan oleh dokter misalnya dulu sebelum haji seperti ini, setelah haji bagaimana dokter gitu. Ya. Jadi untuk menjaga kemabruran itu tentunya hal-hal yang baik tetap kita kerjakan, hal-hal yang tidak baik tentunya tidak baik menurut Allah ya. Jadi hindari maksiat, taat pada Allah, walaupun itu berat. Ya mungkin kalau contoh sekarang lagi viral kan. Almarhumah Eril ya, betapa beratnya itu ditinggalkan anak, tapi dengan kalimat bahwa kamu sudah pulang ke pemilikmu yang sebenarnya. Kita banyak belajar dari kasus ini ya. Kenapa kintir kali ya kok nang Swiss ya? Artinya itu semua ada nilainya. Jadi di situ kita belajar ikhlas dari kejadian yang ada pada orang lain. Nah, kita juga ikhlas itu kan baik ya. Kemudian mudah diucapkan, tapi kadang sulit dilaksanakan. Ya belajar untuk ikhlas. Kemudian mudah sodaqoh ya, meringankan untuk sodaqoh. Itu juga belajar. Nggak apa-apa. Pertama sodaqohnya ya bukan bakhil ya, tapi memang kalau ikhlasnya 1.000 daripada nggak ikhlas 100.000 kan lebih baik mana? 100.000 ikhlas. Nah, pilihan ketiga ya. Padahal nggak ada di pilihannya. Nah, untuk menjadi 100.000 itu bertahap. Keluarkan dulu 1.000. Jadi hal-hal yang baik itu dipertahankan. Kalau di sana misalnya suka bantu teman sekamar, ya itu dipertahankan di sini. Suka bantu teman sekamar. Kadang teman sekamar kita ini yang ujiannya berat. Untuk saya ya, kadang nggak mau deh aku bantu kan teman sekamarku kayak gini misalnya. Tapi kalau mungkin teman sekantor malah dibantu, yang sekamar malah nggak dibantu. Contohnya ambilin air deh. Aduh aku mau segera berangkat. Teman sekamar ditinggalin di rumah ngambil air sendiri. Nah itu. Jadi insya Allah kalau untuk mabrur mabruroh itu pertahankan yang sudah baik dan insya Allah di sana itu selalu baik. Jarang kok. Jamaah haji itu yang berbuat tidak baik di sana. Ya ada, tapi jarang ya. Jadi kalau di sana itu orang kok jadi baik-baik semua ya. Soalnya orang Indonesia baik-baik. Betul. Jadi misalnya kalau sekarang liftnya di jadwal ya, bagus. Kalau dulu tuh sampai marah-marah juga. Satunya mencet. Jadi bingung ini liftnya ini mungkin malah berhenti ya di tengah-tengah itu. Ruangannya lift itu. Nah, itu juga sampai kayak bertengkar gitulah. Ya kalau seperti itu kalau saya suka ambil tempat ya atau turun tangga pakai tangga 15 ya nggak apa-apa nanti dapat 3 ya nafas lagi juga nyampe atau dapat 3 pintu lift buka masuk. Jadi carilah peluang untuk bisa membantu orang lain dan tidak membuat orang lain kesal di sana ataupun di sini. Insya Allah mabrur ya. Terutama sedekah itu loh. Sedekah itu yang katanya yang paling sulit apa gampang, Mbak? Iya, maksudnya gampang sulit. Maksudnya dengan sering bersedekah itu jadi mudah menjalankan semua aktivitas gitu dong. Iya. Menghilangkan apa kan? Sedekah itu menghilangkan apa sih? Menghapus apa? Menghapus dosa. Sial menghapus kesialan. Buang sial. Membuang sial. Jadi dimudahkan ketika berbuat baik itu dengan cara sering bersedekah, menghindari hal-hal yang membawa celaka kita gitu juga ya. Jadi sedekah sendiri mungkin kalau para ustadz itu artinya kan tidak hanya memberikan sesuatu ya, artinya berbuat baik itu juga sedekah. Bahkan tersenyum juga sedekah ya. Tapi harus ada yang diajak senyum ya. Kalau senyum sendiri itu yang Iya. Jadi katanya juga saya dengarkan pengajian juga ya, karena saya bukan
bukan ahli di bidang itu. Amalan itu menarik amalan seterusnya ya. Jadi kalau tadi yang 1.000, besok tiba-tiba pengen 2.000, tiba-tiba pengen 5.000. Tapi kalau langsung 100.000 memang berat. Susah. Tapi jangan terus enggak sama sekali deh, malu aku kalau 1.000. Kalau malu ya ditutupin deh. Tapi tetap dijalankan. Jadi semua ibadah itu dijalankan. Itu insya Allah kemabruran itu menjaga hal-hal yang baik. Jadi sholatnya juga ya. Kalau apa yang arba'in itu sampai dikejar-kejar sampai harus 40 kali ya. Di sini juga harus dong. Salat sunnah qobliyah ba'diyah. Terus tahajudnya 11 sama witir ya. Duha. Ya. Dijaga itu. Kalau perlu ditambah salat yang lain ya. Dan itu pastinya nggak mudah ya Mbak ya. Karena setan tidak rela kalau kita baik. Mengistiqomahkan yang baik. Betul. Aduh, itu untuk husnul khotimah ya. Perlu latihan. Nah, latihannya di sini kemudian di sana dikuatkan kembali nantinya dengan dilanjutkan. Betul sekali. Ya. Baik dokter, mungkin yang terakhir dokter sebelum kita akhiri, mungkin ada hal yang perlu harus dipersiapkan oleh calon jamaah haji terkait dengan menjaga atau sehat dan bugar nanti di sana. Ya. Sebelumnya saya ingatkan ya bahwa bugar itu adalah masih ada sisa tenaga setelah melakukan hal-hal yang harus dikerjakan. Baik itu wajib maupun sunnah, kalau itu harus dikerjakan itu sudah selesai, masih ada sisa tenaga, itu bugar. Nah, sehat dan bugar nomor 1 berdoa, 2 berdoa tadi ya. Usahanya kita jangan lupa konsumsi makanan diperhatikan, kemudian jangan mager. Tadi kalau toh liftnya penuh ya apa-apa, jalan. Kemudian kalau dapat 2 lantai ada lift terbuka ya masuk, jadi nggak usah saya di sini aja sambil mangkel-mangkel ya. Kemudian ikhlas, jangan lupa. Kalau ikhlas itu ringan ya, semuanya jadi nggak berat ya kalau ikhlas. Disyukuri juga, syukur kalau ya nggak apa-apa 15 lantai enggak 25 gitu. Seperti itu ya, mudah-mudahan keberangkatan haji saudara-saudara kita ya Mbak bisa mendapat kemabruran dari Allah. Semuanya pulang mabrur, membawa kebaikan untuk tanah air kita juga. Demikian. Baik, Dokter Hajah Herlin Kiswarini matur nuwun masukannya, ide sedikit pengalaman juga gitu, pengalaman bagaimana meskipun dokter sudah lama di sana. Tapi kan masih relevan juga dong meskipun sudah lama. Cuacanya tetap panas. Tapi yang lain-lainnya yang lain-lainnya tambahannya sudah berubah ya. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan bermanfaat sahabat Nina, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.